Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz Polandia telah menyelesaikan sesi rapidnya kawan. Viswanathan Anand sementara menang di sesi rapid ini dengan 14 poin, selisih 1 poin dari pesaing terdekatnya Richard Rapport. Kemenangan ini hasil dari 6 kali kemenangan, 2 kali remis dan 1 kali kalah. Sedangkan Richard Rapport menang 6 kali, remis 1 kali, dan kalah 1 kali. Di tempat ketiga ada pemain tuan rumah, Jean-Christophe Duda, dan seterusnya sampai 10 pemain yang ada di situ kawan. Dan biasanya kawan, siapa yang menang di sesi rapid lebih besar berpeluang menjuarai turnamen ini seperti edisi-edisi sebelumnya. Tapi kita lihat saja 2 hari ini, masih ada 2 hari sesi blitz kawan. Dan untuk info mengenai nomor terakhir di SEA Games kawan, yaitu catur kilat bergu, tim kita kawan mendapatkan emas dari pemain putri, yaitu pasangan Chelsea Monica dan Umi Visabilillah. Untuk pria mendapatkan perak dari pasangan Megaranto dan Muhammad Ali Lutfi. Maaf untuk game SEA Games terakhir ini tidak bisa mengulasnya kawan, karena memang berbarengan dengan banyak turnamen yang sedang berlangsung. Yang biasanya juga pada hari Minggu tadi pagi, biasanya saya mengulas Rapid Chess Championship. Tapi karena berbarengan dengan turnamen yang lain yang lebih diminati kawan, saya tidak bisa mengulasnya. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ambil pertarungan antara Vishy Anand melawan Richard Rapport pada game terakhir di babak ke-9. Langsung kita ke atas papan. Di sini Vishy Anand pegang hitam, Richard Rapport pegang putih, mengawali dengan pion E4. Pion E5 oleh Anand, kuda F3, kuda F6. Anand memilih pertahanan Petrov atau Petrov Defense atau juga sering dikenal dengan Russian Game. Russian Game atau Petrov Defense ini seringkali dimainkan oleh Anand kawan saat menghadapi pion E4, mungkin salah satu pembukaan kesukaannya. Dan di sini kuda C3 tidak memilih variasi klasikal atau mainland dengan pukul pion hitam. Dan Anand membalas juga dengan kuda C6, sama-sama untuk membackup pion pusatnya ini kawan. Dan sekarang kita temui permainan 4 kuda. Di sini kawan, langkah utama yang dipilih oleh putih untuk melanjutkan permainan 4 kuda seperti ini adalah gajah B5, pion D4, pion G3 merupakan 3 pilihan utama. Tapi Rapport memilih variasi sampingan dengan pion A4. Dan di beberapa game sebelumnya kawan, saat memainkan pion A4 dari putih ini, hitam kebanyakan memainkan langkah pion G6 atau langsung pion D5 untuk menantang pertukaran pion pusat atau pengembangan gajah E7. Tapi di sini Anand bermain dengan pion D6-nya, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah keempat ini. Di langkah keempat kita sudah menemui variasi baru kawan, atau bisa disebut juga variasi Anand mungkin. Selanjutnya di sini Rapport melanjutkan dengan pion D4, menyerang pion pusat, menantang pertukaran pion pusat, diterima, dipukul balik oleh kuda, gajah E7, gajah E2, rokade, beteng E8, pion A5 untuk mendapatkan penguasaan ruang di sisi menteri. Kuda ke B4, persiapan mungkin pion C5 untuk mengancam kuda di langkah berikutnya kawan, mungkin saja. Nanti jika ada kesempatan juga kuda siap ditarik mundur lagi untuk bermanuver ke peta pusat lagi kawan. Pion F4 dimainkan, langsung mengontrol peta ini agar kuda nanti setelah pion C5 tidak lagi bermanuver ke peta ini. Dan persiapan juga untuk menempatkan kudanya kembali ke posnya ke peta F3, bisa jadi juga pion C5. Dan di sini kuda lompat ke B3, bukan pilihan terbaik kawan. Pilihan terbaik kuda ini mundur ke peta F3 saja menurut Stockfish. Peta B3 dipilih oleh Richard Rapport, gajah mundur ke F8, membuka serangan pada pion pusat kawan dengan dukungan kuda, di backup oleh gajah F3. Sekarang pion D5 dimainkan, menantang pertukaran pion pusat, ditolak. Rapport mendorong pionnya untuk mendapatkan penguasaan ruang juga untuk mengancam kuda F6. Dan kita sudah di posisi ke-13, tapi kita sudah menemui momen yang menarik, momen krusial, momen yang kompleks di posisi ini kawan. Coba pikirkan beberapa detik kawan, dan coba temukan langkah terbaik, langkah brilian yang bisa dilakukan oleh hitam. Apakah menyelamatkan kuda, ataupun bergerak kemana, ataupun membuat ancaman sendiri bagi kuda yang ada di peta C3 dengan mendorong pionnya lagi? Coba pikirkan kawan, kira-kira apa? Anand membuat langkah brilian gajah F5. Tidak membuat ancaman bagi kuda di peta C3 ini, tapi membuat ancaman bagi kuda yang ada di peta B3 dengan dukungan kuda ancam pion C2 kawan.
Ancaman ini di backup dengan beteng di peta F2. Jika sekarang pion ini ambil kuda F6 terlebih dahulu, tentu hitam akan ambil pion C2. Menteri harus menghindar ke peta ini kawan. Kalau bergerak ke peta ini ya dihantam oleh beteng hitam. Di sini gajah akan melanjutkan ambil kuda di B3. Jika putih melanjutkan ambil pion G7, masih bisa diambil oleh gajah hitam. Dan gajah ini mendapatkan diagonal yang bagus, posisi yang bagus di diagonal ini. Bisa bergerak nanti ke peta D4, ancaman skak, atau kuda hitam ini siap manuver, ancam beteng, manuver lagi ke peta pusat. Di peta D4 ini menjadi monster, bisa jadi dilakukan oleh hitam. Juga hitam mendapatkan kontrol yang kuat kawan dengan pion pusatnya ini. Lajur E pun sudah dikuasai oleh hitam. Kalau beteng bergeser ya siap dihantam oleh beteng hitam. Ataupun menteri cukup naik saja, tak ada masalah juga bagi hitam. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Rapot memilih membackup pion C2-nya dengan beteng. Dan Anan tidak melanjutkan untuk menyelamatkan kuda, tidak terburu-buru. Dia kembali mengancam kuda satunya. Kali ini kuda C3 dengan pion D4 kawan. Dan kuda lompat ke A4. Sekali lagi kawan, pada posisi ini apa perbedaannya? Jika sekarang pion pukul kuda, maka hitam juga akan pukul kuda di C3 kawan. Terbuka lajur pusat, tantangan pertukaran menteri. Apakah kalian mendahulukan pertukaran menteri seperti ini? Akan bisa dipukul balik oleh beteng. Malah kedua beteng hitam ini akan menempati lajur pusat yang terbuka penuh ini. Kontrol kuat akan didapat oleh hitam. Kalaupun pada posisi seperti ini, mungkin kalian melanjutkan dengan langkah pion pukul pion C3. Hitam akan melanjutkan dengan pertukaran menteri terlebih dahulu. Ataupun juga bisa gajah ambil pion ini, ataupun kuda ambil pion ini terlebih dahulu kawan. Jika diambil oleh beteng, terjadi pertukaran menteri seperti ini, dipukul balik oleh gajah. Beteng melakukan skak untuk mendapatkan gajah putih ini kembali. Raja naik, beteng ambil gajah. Dan beteng mungkin akan digeser menantang pertukaran, menyelamatkan diri dari gajah terang hitam. Ya, terima saja dipukul balik oleh gajah kawan. Dan hitam tetap unggul kawan. Tapi memang tidak terlalu signifikan daripada variasi-variasi yang sebelumnya saya tunjukkan tadi. Mungkin di sini hitam akan melanjutkan pion G pukul pion F6 dan seterusnya kawan. Oke, kita kembali saja ke permainannya. Di posisi ini tadi, rapot melangkah kuda menyelamatkan diri ke peta A4. Mencoba menekan pion C5 ini kawan. Dan kuda hitam mundur ke peta D7 menghindari ancaman pion. Juga memperkuat posisi pion C5-nya. Tapi langkah kuda hitam ke D7 ini kurang bagus menurut Stockfish. Pada posisi ini kawan, langkah bagi hitam langkah yang bagus adalah pion D3. Membuat langkah pengorbanan kuda. Ataupun jika sekarang pion ini terjadi pertukaran pion di sini, ya tetap bisa dipukul oleh kuda seperti ini. Nanti bisa didukung pionnya kawan maju. Ataupun pada posisi seperti ini kawan, langkah terbaik adalah pion C4. Tapi jika sekarang pion putih ini ambil kuda F6, maka kuda bisa ambil pion ini kawan. Mendukung betengnya melakukan ancaman skak untuk mendapatkan menteri. Jika beteng ini turun membackup peta E1, selanjutnya pion C4 bisa dimainkan untuk mengusir kuda agar dia meninggalkan penjagaan terhadap beteng A1. Kuda nanti bisa ambil, atau kalian membuat langkah yang lain, ya kuda ini akan tewas. Atau pada posisi seperti ini beteng langsung sikat kuda, ya masih bisa dipukul balik oleh pion, memberikan ancaman bagi menteri atau menantang pertukaran. Jika diterima dipukul balik oleh beteng dan lajur-lajur terbuka penuh ini sudah dikuasai oleh hitam kawan. Memang masih tanda tanya, selisih keuntungan bagi kedua pemain pun masih terbilang ya cukup ketat kawan. Apapun masih bisa terjadi dalam permainan rapid atau cepat seperti ini. Oke, kita tidak terlalu panjang untuk mengulas variasi ini. Kita kembali ke permainan aslinya. Setelah kuda lompat ke peta A4 menghindari ancaman pion D4 ini kawan, Anan juga melarikan diri kudanya ke peta D7 memperkuat posisi pionnya. Dan rapot ambil pion B7 dengan gajah. Tempo mengancam beteng, beteng B8 dan pion A6 untuk memperkuat posisi gajahnya. Sekarang pion D3 oleh Anan. Beda kali ini kawan, langkah ini merupakan langkah yang tidak akurat dan pion C4. Dan sekarang kuda B6, lanjut Anan menantang pertukaran atau mengincar pion C4. Pion di backup dengan kuda A5 menolak pertukaran kawan. Dan Anan melanjutkan pertukaran. Kuda pukul kuda A4 dipukul balik oleh menteri.
dan tetap mendapatkan kontrol bagi kudanya. Mungkin manuver nanti menggarpu Beteng serta Menteri. Oleh karena itu Gajah bergerak ke D7, ancam Menteri terlebih dahulu, Menteri mundur kembali ke D1 dan Beteng hitam naik ke E6. Persiapan digeser ke sisi raja ataupun sedang mengincar pion ini kawan, mendukung kudanya bisa jadi. Di sini rapot melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D3, kuda ambil pion A6, gajah ke D5, ancam Beteng. Beteng bergeser mengincar pion, gajah C3 dimainkan oleh Richard Rapot. Selanjutnya kuda B4 kembali ke posnya kawan untuk mengawal pionnya, juga mengincar gajah terang. Dan Rapot bermain dengan pion F5 untuk menambah daya gedor kawan atau menambah kontrol pada peta E6 agar gajah tidak menantang pertukaran di sini. Atau juga persiapan pion E nanti didorong maju untuk membuka lajur F, atau pion F juga bisa jadi kawan. Dan di sini kuda ambil gajah oleh Anan, bukan langkah terbaik. Langkah terbaik adalah Beteng bergeser untuk memberikan pressure bagi kuda ini kawan, kuda di peta A5. Tapi Anan memilih ambil gajah terang, dipukul balik oleh pion. Dan coba lihat kawan, 3 pion putih ini berbaris di baris kelima, cukup bagus posisinya untuk menghadang pergerakan para perwira hitam di baris ke-6 ini nanti. Oke, di sini gajah B5 lanjut Anan untuk memperkuat posisi pionnya dari ancaman Menteri. Selanjutnya Menteri F3. Di sini pion C4 dimainkan untuk memperkuat posisi pionnya, juga membuka diagonal gelap untuk memberikan serangan tusuk sate. Oleh karena itu raja bergeser oleh Rapot. Sekarang pion F6 dimainkan menantang pertukaran kawan, dan tantangan langsung diterima. Langkah terbaik lainnya adalah kuda bergerak ke peta C6 menggarpu Menteri serta Beteng. Gajah ambil kuda akan dilakukan oleh hitam, bisa dipukul balik oleh pion kawan, dan Beteng ini menghalangi pergerakan atau mengawasi peta F6. Selanjutnya pion pukul pion, maksud saya pion pukul pion ini bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini Rapot menerima tantangan pertukaran pion F6 dan dipukul balik oleh Beteng, mengorbankan pertukaran perwira di sini kawan. Tapi Rapot tidak tertarik, sekarang bermain dengan kuda C6. Gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion, dan Beteng mundur ke peta F7 untuk menjaga peta A7-nya kawan dari incaran Beteng putih ini. Yang tadi di posisi seperti ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya kawan, kuda melangkah ke peta C6 ini bukan saja mengancam Menteri setelah Beteng, tapi membuka akses bagi Beteng kawan. Oleh karena itulah langsung disikat oleh gajah, dipukul balik oleh pion Beteng F7 menjaga pion A7-nya, dan di sini Beteng naik ke peta A4 mengincar pion, bukan pilihan terbaik sebetulnya. Pion F6 merupakan pilihan terbaik, tapi Rapot memilih Beteng A4. Mengincar pion ini kawan dibalas dengan Beteng B5, juga memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Beteng tidak langsung ambil pion C4 oleh Rapot. Dia tidak terburu-buru, dia memainkan pion F6-nya terlebih dahulu kawan. Ini untuk memancing pion G, pukul pion F6 dan posisi rajanya akan terbuka. Tidak akan berani untuk ambil dengan Beteng karena posisi gajah masih berada di diagonal gelap ini kawan. Tapi langkah terbaik tadi harusnya pukul pion C4 terlebih dahulu. Dan di sini Anan membalas dengan Beteng C5 untuk memperkuat posisi pionnya. Menteri G4 sekarang memberikan dukungan bagi Betengnya ambil pion ini, juga menghindari satu lajur dengan Beteng hitam. Dan di sini Anan melangkah pion H5. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Bisa kalian lihat tadi parameter langsung naik tajam ke atas. Tapi Richard Rapot tidak melihat langkah kemenangan kawan. Langkah kemenangan adalah Menteri ke peta G6. Tapi Rapot memilih peta E6 bagi menterinya. Dan dia melewatkan langkah kemenangan. Sekarang permainan kembali seimbang kawan. Tapi sayangnya visi juga tidak melihat ancaman dari Rapot. Dia membuat langkah blunder lainnya kawan. Menteri bergerak ke peta D6 menantang pertukaran menteri. Juga memberikan dukungan bagi Betengnya ambil pion ini. Dan dimanfaatkan Rapot ambil Beteng dengan menteri. Di posisi ini kawan, visi Anan menyerah di langkah ke-36. Di posisi ini kawan, langkah terbaik bagi hitam tadi harusnya menteri ini bergerak ke peta D5, berada pada diagonal yang sama dengan Betengnya, mendukung Beteng kawan. Kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri dan permainan akan seimbang kawan dengan permainan seperti ini.
Tapi sialnya tadi si Anan melangkah, menteri hanya bergerak ke petak gelap. Selepas menteri ambil beteng ini, si Anan menyerah. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan dengan raja pukul balik menteri putih, pion akan pukul pion kawan, dan open skak, raja tidak bisa ambil pion karena posisinya dijaga oleh gajah. Mungkin raja akan bergerak ke petak G8, anggap saja ke petak G8 kawan, maka pion bisa dipromosikan skak lagi. Menteri ambil menteri, dipukul balik oleh beteng, diambil oleh raja, dan lihat kawan, putih akan unggul satu gajah. Dan di langkah berikutnya ya beteng ini siap ambil pion ini, tak ada masalah. Jika sekarang beteng ambil pion ini ya tinggal nanti beteng bisa bergerak untuk mengawal lajur D agar pion hitam ini tidak promosi dan seterusnya kawan, putih akan tetap menang. Itulah kawan game antara Richard Rapport dan Viswanathan Anand di babak ke-9. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.